Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Martopo dan salah satu teman saya, Ferry Irawan Martopo. NIM 2021 TI 09. Nama Ferry Irawan NIM 2021 TI 047. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil project paper Sistem Informasi Manajemen, analisis sistem informasi manajemen pada Sanggar Tari Arjuna. Analisis dan perancangan sistem informasi Sanggar Seni Arjuna. Ferry Irawan Adi Martopo, Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia. Abstrak. Sistem informasi penerimaan siswa baru merupakan salah satu proses yang ada di instansi pendidikan seperti sekolahan pada biasanya, namun pada kesempatan kali ini sistem informasi penerimaan siswa baru akan diterapkan pada Sanggar Tari yang berguna untuk mempermudah seleksi siswa sesuai kriteria. Selain itu, pengadaan sistem informasi ini diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat agar mau ikut bergabung dan melestarikan budaya, khususnya tari, yang dimana tari Jawa semakin jarang di era sekarang. Masih banyak sanggar tari maupun tempat pelatihan pada bidang seni masih menggunakan sistem manual yang belum dikomputerisasi, terutama pada bagian data profil maupun pendaftaran. Pada penelitian kali ini akan adanya wawancara langsung, observasi, serta analisis pada tempat pelatihan sanggar tari tersebut. Dengan adanya panca sistem ini diharapkan dapat memajukan aktivitas sanggar dan mempermudah penerimaan calon siswa baru di sanggar tersebut. Nah, sedikit gambaran ini dari penjelasan proyek sini kali ini. Pada bab 1, latar belakang. Teknologi informasi merupakan hal yang sangat penting di era 4.0, di mana semua orang berhak untuk hasil informasi yang sama setiap waktunya. Karena hal itu sangat penting dalam zaman modern seperti saat ini. Dengan berkembangnya teknologi informasi ini memaksa orang-orang agar bisa menggunakan teknologi informasi ini, sehingga semua orang memacu kemampuannya, mengingatkan kemampuannya agar tidak tertinggal oleh orang lainnya. Nah, pada latar belakang ini ada 3 pokok paragraf, yaitu pertama, pengertian teknologi informasi, yang kedua, berisi problem solving dari hambatan atau masalah yang ada di Sanggar Tari Arjuna. Lanjut saja di bab kedua, landasan teori. Nah, di sini ada 3 inti, yaitu pengertian sistem informasi, pengertian sistem informasi manajemen, dan yang ketiga adalah pengertian dari komputerisasi. Menurut Kertahadi 2007, sistem informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dalam perencanaan, memulai pengorganisasian operasional sebuah perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam proses pengendalian pengambilan keputusan. Nah, itu tadi ada pengertian dari sistem informasi menurut Kertahadi. Yang kedua, pengertian sistem informasi manajemen menurut James A.F. Stoner. Sistem informasi manajemen adalah metode formal yang menyediakan pihak manajemen sebuah informasi yang dapat dipercaya. Sistem informasi manajemen ini mengacu pada pengumpulan proses secara tepat waktu. Jadi semua data-data dikumpulkan dan menjadi informasi yang dapat diolah oleh manajemen. 3. Komputerisasi. Komputerisasi adalah suatu sistem elektronika yang bekerjasama otomatis untuk mengolah data secara cepat, tepat, dan akurat.
serta dapat menerima menyimpan data dan menghasilkan suatu informasi berdasarkan instruksi atau program yang telah diberikan. Ana Mulyana 2004. Nah, komputerisasi ini adalah perpindahan atau transisi dari sistem manual menjadi sistem yang dapat diolah oleh komputer yang disebut komputerisasi tersebut. 3 metode. Kami mengambil metode wawancara. Metode wawancara langsung dengan pemiliknya, yaitu Bapak Aris. Nama sanggar Tari Arjuna, pemilik Aris. Kesimpulan isi wawancara. Setelah lama wawancara, kita menyimpulkan bahwa dalam sanggar ini tidak hanya bergerak pada bidang seni tari, melainkan juga bisnis pada bidang organizer atau pengorganisasian dalam bidang pernikahan. Tapi dalam waktu setahun terakhir, Pak Aris ini mengalami kemunduran dalam 2 bidang tersebut dikarenakan kurangnya modern dalam bidang promosi maupun pengelolaan hal lainnya, sehingga kalah bersaing dengan yang lainnya. Nah, dalam sanggar ini di Jawa khususnya ada banyak sanggar yang telah melakukan komputerisasi atau mereka itu melakukan promosi di bidang internet, namun di sanggar Arjuna ini belum. Jadi untuk persaingan lambat laun dia akan kalah karena perkembangan teknologi sekarang sangat canggih. Dengan adanya internet kita bisa mengakses informasi secara tepat dan luas. Nah, kami peneliti akhirnya melakukan komputerisasi dengan membuat perancas profil berbasis web. Pembahasan, analisis sistem identitas perusahaan, nama objek penelitian, Sanggar Tari Arjuna, alamat Desa Ponggok, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Klaten. Kepemilikan Pak Aris, visi mewujudkan siswa-siswi yang memiliki pandangan peduli akan budaya, mandiri, kreatif, inovatif di bidang seni. Misi, menciptakan sebuah pusat kegiatan siswa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan melalui berbagai kegiatan seni. 2. Menciptakan karya-karya yang memiliki kualitas dan nilai. 3. Membentuk siswa yang memiliki kemampuan penuh sebagai pelestari kebudayaan. Nah, tujuan dari sini adalah pengembangan budaya, tari maupun adat Jawa di era modern. Yang selanjutnya proses bisnis, kegiatan bimbel tentang seni tari maupun pengetahuan seputar adat Jawa serta pengelolaan rias manten maupun pengorganisasiannya atau leading organisasi. 2. Kriteria variabel SWOT. SWOT kali ini adalah Strength, Weakness, Opportunity, and Analisis SWOT Sanggar Tari. Yang pertama, kekuatan. Sudah berdiri sejak 2010. Selalu menjadi rekan kerja yang baik. Dilatih oleh profesional yang sudah pernah berkarya dan banyak prestasi, mempunyai rasa tersendiri dalam setiap karyanya. Biaya tidak mahal, satu-satunya sanggar tari klasik di Klaten. Nah, dalam analisis SWOT ini sudah ada skor, bobot, dan total. Yang kedua, kelemahan regenerasi kurang baik, sempat mati suri, tidak menentunya jumlah personil hilang tuntasnya. Terkadang bertambahnya tahun, personil ini terkadang mengalami kenaikan dan pengurangan, tergantung minat masyarakat sekitar tentang keikutsertaan dalam pelestarian budaya tersebut. 3. Sarana yang masih kurang memadai atau belum diremajakan. Nah, sarana yang masih kurang tersebut adalah salah satunya di bidang komputerisasi tersebut. 4. Kekurangan kostum. Nah, pada era modern kan dituntut untuk menambah kreasi atau
membuat kreasi yang sebelumnya tidak menjadi ada. Nah, dengan adanya tuntutan tersebut, maka sanggar tari tersebut juga memiliki kekurangan dalam kostum. Yang kelima, tidak dapat menentukan harga ketika ditawar pentas. Nah, untuk harga ini tergantung pada peminat atau peminta dalam pementasan tersebut. Peluang, peran pemerintah dan swasta yang apresiatif terhadap sanggar di daerah Klaten. Pemerintah di daerah Klaten maupun swasta itu sangat mengapresiasi terhadap hasil karya seni di sanggar tari tersebut. Salah satu sanggar yang sudah diakui oleh KPM di Klaten terpublis di beberapa media lokal seperti RBTV, Kedaulatan Rakyat, Saka FM, menjadi penghasil tambahan bagi anggota. Yang kedua, ancaman budaya urban modern yang mempengaruhi kaum muda untuk mempertahankan sendiri. Urban modern yaitu budaya yang berasal dari barat atau luar daerah dari Jawa. Nah, itu masuk ke Jawa dan bisa mempengaruhi kaum muda. Sekarang banyak kaum muda sekarang yang tidak mau atau kurang meminati kesenian daerah. Jika berkompetisi ketat dengan sanggar-sanggar daerah lainnya. Banyaknya orang yang ahli dalam bidang seni juga mereka membentuk sanggar lain. Nah, itu akan menjadi persaingan ketat dalam satu daerah. Kompetisi ketat dengan komunitas atau promosi modern. Selain di daerah tersebut, sanggar itu juga berkompetisi ketat dengan grup seni yang modern. Jadi ada persaingan dalam seni klasik dan juga ada persaingan seni modern. 4. Kurangnya hubungan emosional yang kuat dengan pemerintah. Kadang antara kemauan sanggar tari dan pemerintah itu tidak sinkron. Budaya urban yang kian mengglobal membuat semakin banyak diminati oleh penikmat seni dibandingkan artis terdahulu. Maka kami memberikan pemahaman terhadap pasar agar tetap melestarikan apa yang sudah dimiliki. Tujuan dari seninya yaitu memberikan pemahaman terhadap orang lain lewat media sosial agar tetap melestarikan budaya yang sudah dimiliki dari sejak dulu. 3. Strategi perusahaan. Strategi persiapan pembelajaran. Setelah penerimaan siswa, ada tahap persiapan pembelajaran. 2. Yang kedua, pengelolaan pembelajaran. Ketiga, penggunaan media pembelajaran. Yang keempat, penerapan metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Nah, untuk saya yaitu yang pertama yaitu strategi pengenalan kepada masyarakat. Selain pengenalan, itu juga memberikan simpati kepada masyarakat, tertarik untuk bergabung dan ikut melestarikan budaya yang ada. Orientasi yaitu pengenalan. Setelah masyarakat tertarik atau bersimpati pada seni tersebut, yaitu yang kedua adalah pengenalan apa saja sih yang ada dalam bidang seni Jawa tersebut. Yang ketiga, pengelolaan pembelajaran. Setelah pengenalan, masuk ke dalam pembelajaran pengelolaan. Bagaimana kesiapan gurunya dan juga pengaturan jadwal secara berkala. Yang keempat, penerapan metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Kebijakan perusahaan, pemantapan pemahaman seni. Yang kedua, pelatihan berkala, uji skill berkala, dan evaluasi pembelajaran. Yang selanjutnya, B. Implementasi sistem. Karena belum adanya sistem di Sanggar Tari Arjuna, maka dari itu penulis mengimplementasikan
mengimplementasikan dengan cara membuat sistem berbasis web. Nah, sistem berbasis web ini sebagai komputerisasi dan juga sebagai alat untuk promosi lewat media sosial, karena kita tahu media sosial sekarang banyak diakses oleh orang-orang di zaman 4.0 ini. Nah, ini ada desain desain webnya. Ini akan dijelaskan oleh teman saya Ferry Irawan. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Irawan, NIM 2021 TI 047. Di sini saya akan menjelaskan proyek Sistem Informasi Manajemen pada Sanggar Tari Arjuna. Di sini saya mengusulkan atau membuat sebuah sistem informasi manajemen untuk Sanggar Tari Arjuna. Di sini saya membuat dengan sistem berbasis web. Oke, untuk projectnya seperti ini. Untuk projectnya ini berbasis web. Ini saya buat menggunakan HTML dan CSS. Saya memilih sistem informasi web karena ini mudah dan mudah untuk diupdate, kemudian juga mudah untuk pembuatannya, kemudian memudahkan juga bagi pengguna mau dibuka melalui apapun juga bisa. Kemudian ini saya buat menggunakan HTML dan CSS. Untuk HTML untuk membuat codingannya, kemudian untuk CSS-nya untuk mengatur tata letaknya. Untuk aplikasi pembuatannya saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, aplikasinya ini. Oke, untuk halaman yang depan ini di sini ada 5 menu ya. Ini ada beranda, ada tentang, penting, kegiatan, dan daftar. Untuk tab yang beranda ini isinya tentang selamat datang di Sanggar Tari Arjuna. Kemudian ini ada penjelasan singkat tentang apa itu Sanggar Tari. Kemudian ini juga ada gambarnya. Kemudian untuk yang menu kedua ini tentang, nah ini isinya ada nama sanggar, namanya Sanggar Tari Arjuna. Kemudian alamatnya ini di Desa Ponggok, Kecamatan Pulan Harjo, Klaten. Kemudian ada visi perusahaan. Visinya ini mewujudkan siswa-siswi yang memiliki pandangan peduli akan berbudaya, mandiri, kreatif, dan inovatif di bidang seni. Kemudian ada misi perusahaan. Misinya ini menciptakan pusat kegiatan siswa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan melalui berbagai kegiatan seni. Untuk yang kedua, menciptakan karya-karya yang memiliki kualitas dan nilai. Kemudian yang ketiga, membentuk siswa yang memiliki kemauan penuh sebagai pelestari budaya. Oke, untuk yang menu ketiga ini ada penting ya, ini namanya penting.
Nah, ini isinya itu tentang bagaimana pentingnya sanggar seni untuk pelestarian budaya. Nah, sehingga pembaca website ini nanti akan bagaimana caranya bisa tertarik untuk memasuki atau itu ikut bergabung bersama Sanggar Tari Arjuna. Nah, ini betapa pentingnya sanggar seni untuk pelestarian budaya. Kemudian untuk yang keempat ini ada kegiatan, menu kegiatan. Nah, ini isinya itu tentang beberapa kegiatan yang pernah dilakukan oleh Sanggar Tari Arjuna. Di sini saya menuliskan empat ya ini. Ini yang pernah dilakukan. Ini yang pertama itu Festival Rakyat. Kemudian juga ada gambar-gambarnya. Yang kedua Martideso. Yang ketiga ini acara ultah. Yang ketiga gelar karya siswa. Jadi ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Sanggar Tari Arjuna. Nah, kemudian ini ada daftar. Nah, pada menu daftar ini adalah isinya untuk pembaca atau peminat ini jika minat untuk bergabung dengan Sanggar Tari Arjuna bisa langsung mengisi formulir sesuai web yang dibuat. Ini nanti ada nama, ada alamat, ada email, sama ini motivasi masuk. Kemudian nanti ini dikirim dan pihak sanggar nanti akan melakukan pengumuman melalui email yang telah diisikan sesuai yang berada di web ini ya. Pengiriman mahasiswa akan dikirim melalui email yang sesuai. Nah, untuk sistem informasinya seperti ini. Ini diharapkan dapat memudahkan pembaca maupun pihak sanggar tari agar mempermudah sistem kerjanya. Jadi untuk pihak sanggar juga enak menerima pendaftaran melalui email, jadi bisa lebih efisien. Kemudian untuk masyarakat atau pembaca website itu juga enak kalau mau mengetahui apa itu Sanggar Tari Arjuna, tinggal membuka website. Kemudian jika tertarik bisa langsung mendaftar di kolom pendaftaran yang berada di website tersebut. Ini juga untuk sebagai media promosi untuk Sanggar Tari Arjuna, sehingga diharapkan dapat banyak lagi peminat atau siswa dari Sanggar Tari ini. Mungkin itu saja penjelasan proyek kali ini. Nah, yang keempat kesimpulan.
projeksi di atas dapat disimpulkan bahwa budaya yang mengandung nilai luhur, keindahan, dan bersifat filosofis yang diajarkan melalui sanggar seni akan perlahan hilang karena kurang menyebarnya budaya tersebut. Di era 4.0 ini, semua bidang harus juga mengikuti perkembangan dengan begitu dalam. Pengelolaan di bidang seni pun harus bercampur dengan modernisasi. Dengan hal itu, perlu informasi budaya yang terkomputerisasi yang dapat disebarluaskan melalui media yang sekarang marak beredar. Pengelolaan dalam sanggar seni ini masih sangat manual. Dengan hal itu, peneliti membuat kebijakan, yaitu membuat perancangan web terkait profil perusahaan dan pengelolaan data siswa. Dengan adanya komputerisasi dapat menunjang kegiatan di sanggar tersebut. Dengan begitu, budaya akan tetap berbaur seiring berkembangnya teknologi. Nah, untuk melestarikan atau memberikan pemahaman budaya bagi orang pada era 4.0 ini tidak bisa jauh dari perkembangan teknologi, karena kita tahu semua orang sudah zamannya mengakses internet. Dengan internet kita dapat mendapatkan informasi secara cepat. Nah, budaya yang memiliki nilai luhur dapat berkembang di era modern saat ini juga harus berdampingan dengan teknologi. Dengan hal itu, pemahaman budaya tidak hanya pada kalangan masyarakat sekitar, namun juga dapat diakses melalui internet. Dengan hal itu, semakin menyebarnya informasi tentang budaya seni tersebut, maka perkembangan dalam bidang budaya pun akan meningkat pesat. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.